Halo, perkenalkan nama saya Marvin Christian, NPM 2031140 dari kelas 5 PSIA. Baik, jadi sekarang saya akan mempresentasikan mengenai proyek AI kami tentang sistem pendeteksi pneumonia. Adapun juga anggota tim kami yang terdiri atas Jonathan, Henry, saya sendiri Marvin Christian, dan Nicky Nicholas. Pertama-tama, kenapa kami memilih topik pneumonia? Alasannya adalah dari data yang kami dapatkan, bahwa semenjak pandemi COVID-19 terdapat kenaikan jumlah angka pasien yang terjangkit pneumonia. Hal ini terjadi karena virus COVID-19 itu sendiri juga dapat menyebabkan penyakit pneumonia. Bahkan, diketahui bahwa penyakit pneumonia yang didapatkan dari COVID-19 itu sendiri dapat menyebabkan komplikasi yang lebih serius melalui cara penyebarannya yang tidak biasa. Ditambah lagi, pneumonia tidak hanya ditemukan pada orang dewasa. Melalui data yang ditemukan oleh Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI, menunjukkan bahwa pneumonia jauh lebih sering ditemukan pada balita. Dapat dilihat pada grafik ini bahwa pada tahun 2019, jumlah penyakit pneumonia pada balita hampir 3 kali lipat daripada jumlah penyakit pneumonia pada orang yang berumur di atas 5 tahun. Terlebih lagi, ada kala di mana ketika kita mendapatkan hasil scan atau X-ray, namun tidak ada dokter yang dapat membantu melakukan diagnosa. Oleh karena itu, kelompok kami akan merancang suatu sistem untuk mendeteksi pneumonia berdasarkan hasil scan X-ray sebagai suatu bentuk diagnosa awal. Sehingga apabila terlihat gejala pneumonia, kita dapat kemudian memastikannya kepada ahli kesehatan. Sistem ini diharapkan dapat membantu masyarakat melakukan initial check sebagai bentuk kewaspadaan akan terjangkitnya pneumonia dari hasil scan X-ray yang sudah ada. Setelah mengetahui hasil tersebut, maka pengguna dapat menentukan apakah akan diagnosa lebih mendalam pada ahli kesehatan atau tidak. Adapun business question yang telah didefinisikan oleh tim, yaitu bagaimana cara mendeteksi tanda-tanda awal pneumonia dari hasil scan X-ray dengan AI Expert System. Yang kedua, apakah AI Expert System pendeteksi pneumonia dapat membantu masyarakat dalam diagnosis awal penyakit pneumonia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai data-data yang kami gunakan pada proses perancangan expert system ini. Terdapat 3 sumber data yang kami gunakan, yaitu dari dataset, artikel jurnal, dan data bentuk utilitas. Yang pertama untuk datasetnya sendiri, kami akan menggunakan dataset yang bernama Chest X-ray Pneumonia, yang bersumber dari suatu jurnal penelitian dan dibuka secara publik pada Kaggle. Dataset ini memuat secara keseluruhan 5.856 hasil scan X-ray paru-paru, dengan 1.583 data hasil scan paru-paru yang sehat, dan 4.273 data hasil scan paru-paru yang terjangkit pneumonia. Kemudian artikel jurnal. Artikel jurnal dicari untuk mendukung kredibilitas hasil temuan tim, mulai dari data-data tentang pneumonia, model yang dirancang, dan hal-hal yang serupa. Dalam merancang expert system ini, kami juga membutuhkan data-data dalam bentuk utilitas, mulai dari library seperti TensorFlow Keras, NumPy, Scikit-learn, Matplotlib, GDown, dan Google Colab. Kemudian, sekian dari saya. Pada bagian data exploration dan preprocessing akan dijelaskan oleh Henry. Terima kasih kepada Marvin. Saya akan melanjutkan presentasi ini. Pertama, data exploration, kegunaan data. Data yang didapatkan akan digunakan untuk melatih model agar dapat mengklasifikasikan paru-paru yang normal dengan paru-paru yang terjangkit pneumonia. Lalu, data preprocessing. Pada tahap data preprocessing, kami akan melakukan beberapa proses sebelum data dapat digunakan untuk melatih model. Yang pertama adalah preparing. Pada tahap preparation, dataset original akan dibagi secara rata antara data training, data test, dan data validation. Hal ini dilakukan karena pada data asli terdapat ketidakseimbangan data di mana persentase data training itu 89%, data test itu 10,7%, dan data validation itu 0,3%. Dapat dilihat terdapat perbedaan yang jauh antara persentase data test dan data validation, yang hanya 0,3%. Berdasarkan hasil jurnal yang kami temukan, pembagian data yang baik adalah sebesar 80, 10, dan 10. Artinya tuh data trainingnya sebaiknya 80%,
data test itu 10%, dan data validation itu 10%. Setelah dilakukan pembagian data, data yang baru menjadi lebih rata dengan pembagian data training 80%, data test 10%, dan data validation itu 10%. Dengan data yang sudah di-prepare, kita dapat melanjutkan proses selanjutnya, yaitu dengan memproses data tersebut. Pada tahap pemrosesan data akan dilakukan melalui metode augmentasi data. Augmentasi data merupakan suatu teknik untuk meningkatkan keberagaman data dengan melakukan modifikasi kecil seperti di-rotate, di-scale, di-flip, dan sebagainya. Setelah data ini melalui proses augmentasi, data tersebut akan diacak untuk lebih lagi meningkatkan dinamika data. Bisa dilihat pada tabel di screen bahwa data yang diaugmentasi dan di-rescale adalah data training. Sedangkan data validation dan testing hanya di-rescale saja. Hal ini dilakukan karena data training lebih membutuhkan keberagaman dibandingkan data validation dan data testing. Setelah data berhasil diproses, maka kita akan melakukan data labeling sebelum data dapat digunakan untuk melatih model yang ada. Labeling. Pada tahap pertama, data akan melalui proses labeling. Data labeling dilakukan menggunakan metode dari kelas Image Data Generator yang digunakan untuk data processing, bernama Flow from Directory. Gambar paru-paru yang ada di directory akan dilabel dengan angka 0 untuk paru-paru yang normal dan 1 untuk yang paru-paru yang terjangkit pneumonia. Data yang telah di-prepare ini kemudian dapat digunakan untuk melakukan pelatihan model. Sekian dari presentasi dari saya. Selanjutnya pembahasan model building dan model deployment akan dilanjutkan oleh Niki Nicholas. Terima kasih kepada Henry. Baiklah, sekarang saya akan melanjutkan presentasi ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang model building. Jadi, pada tahap model building ini, kelompok kami akan melakukan 3 langkah berikut agar model siap untuk melakukan training. Jadi, pertama-tama adalah class weight. Jadi, class weight ini adalah metode yang kita gunakan untuk menunjukkan ketidakseimbangan model machine learning. Dengan tidak balance-nya model data training kami pada data training normal dan data training pneumonia, model perlu dipersiapkan agar nilai awal dari neuron dalam neural network tidak terpengaruh atau bias terhadap data pneumonia yang lebih banyak. Bisa dilihat pada layar, dari class weight untuk data paru-paru yang normal adalah 1,85 atau 1,849. Kemudian, paru-paru yang terjangkit pneumonia itu sebesar 0,685. Nilai weight normal lebih tinggi karena kita memiliki data normal yang lebih rendah dibanding dengan data pneumonia. Kemudian ada callback. Jadi, apa itu callback? Callback itu definisikan sebagai aksi yang akan dilakukan saat melakukan model training. Untuk pengembangan, kami akan melakukan 3 jenis callback. Yang pertama adalah model checkpoint. Jadi, model checkpoint dimanfaatkan untuk menyimpan model dengan parameter terbaik saat proses training berlangsung. Kita sudah tentukan bahwa model terbaik disimpan saat validasi akurasi terjadi peningkatan. Jadi, setiap kali ada terjadinya peningkatan akurasi, maka model akan membuat save checkpoint. Yang kedua adalah early stopping. Dengan 5 jenis pre-trained model yang ditrain, diperlukan waktu dan resources yang cukup besar. Untuk meminimalisir waktu penyelesaian dan penggunaan resources, maka early stopping dibutuhkan untuk menghentikan proses training agar tidak dijalankan lagi setelah nilai validation loss tidak terjadi penurunan selama beberapa kali. Kemudian yang ketiga adalah reduce all error on plateau. Dalam machine learning, learning rate adalah sebuah parameter yang dapat digunakan untuk mengubah nilai weight terhadap sebuah loss dalam proses training. Tinggi atau rendahnya learning rate bisa dipengaruhi beberapa variatif output yang dikeluarkan. Sehingga metode callback ini digunakan untuk mengurangi learning rate jika tidak mendapatkan improvement pada validation akurasi. Yang ketiga adalah compile. Jadi, compile ini dibutuhkan untuk mempersiapkan model dalam melakukan proses training. Singkatnya itu membuat model menjadi satu paket. Jadi dalam pengerjaan, kami menggunakan convolutional layer dari pre-trained model untuk menggunakan dense layer yang dirancang oleh kelompok kami sendiri untuk disesuaikan dengan output yang diinginkan. 5 pre-trained model yang akan kita gunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada DenseNet 201, kemudian ada MobileNet V2, MobileNet V3 Small, MobileNet V3 Large, dan juga NAS Net Mobile. 5 pre-trained model ini dipilih dengan dukungan dari berbagai jenis artikel jurnal terhadap model yang terbaik dalam image recognition, khususnya pada paru-paru. Dense layer yang akan dirancang oleh kelompok kami bisa dilihat pada sisi kanan, yang terdiri dari layer average pooling 2D, flatten, dense menjadi 128 neuron, dropout 50%, dan dense terakhir kali untuk nilai open yang akan digunakan.
Kemudian kita sampai di model deployment. Jadi, setelah modelnya sudah dibuild, kelompok kami sepakat model akan dideploy dalam bentuk web dengan framework Django untuk membangun web app dan platform Heroku untuk menghosting web app tersebut. Pembahasan mengenai model managing dan prediction akan dilanjutkan oleh Jonathan. Terima kasih kepada Niki dan saya akan melanjutkan presentasi ini. Model Managing and Prediction. Jadi sebelum model dideploy ke Heroku, maka model akan di-training dulu dengan menggunakan data training dan data validation melalui 20 epochs. Hasil training tersebut akan melakukan prediksi terhadap data testing yang belum pernah dilihat oleh model. Dan tentu saja hasil itu akan melalui proses evaluasi. Setelah melalui proses evaluasi, maka model akan diserialisasi dalam bentuk .h5 untuk bisa dimanfaatkan dalam aplikasi yang akan dideploy pada tahap deployment. Yang terakhir adalah model evaluate. Jadi model yang kami training akan dievaluasi dengan mengukur akurasi, loss, berapa epochs yang digunakan, dan durasi yang dibutuhkan untuk mentraining model-model tersebut. Yang pertama adalah pada training and validation akurasi. Dari 3 grafik yang di bawah ini bisa dilihat bahwa DenseNet 201 dan MobileNet V2 ini mengalami peningkatan yang cukup stabil, di atas 0,85 untuk validation akurasinya. Sedangkan untuk MobileNet V3 Small tidak begitu stabil. Bisa dilihat bahwa validation akurasinya itu meningkat sampai 0,7, kemudian mengalami penurunan lagi hingga 0,3 aja selama epoch ke-3 sampai ke-4. Kedua grafik ini juga menunjukkan hasil yang serupa, di mana MobileNet V3 yang large mengalami peningkatan yang tidak begitu stabil, sedangkan NASNet Mobile mengalami peningkatan yang bisa dibilang cukup stabil dan berhenti di sekitar akurasi 0,8. Melalui hasil ini bisa disimpulkan bahwa 3 dari model yang telah di training ini mengalami peningkatan, dan alasan MobileNet V3 Small dan MobileNet V3 Large ini tidak memiliki performa sebagus model-model yang lain itu bisa dipengaruhi oleh parameter-parameter yang telah kami setting. Sebagai contoh mungkin jumlah epochs, learning rate, dense layer yang telah kami rancang, dan sebagainya. Selanjutnya pada training and validation loss juga bisa melihat hal yang serupa, di mana DenseNet 201 dan MobileNet V2 ini mengalami penurunan yang cukup stabil. Tetapi jika kita bandingkan antara dua model tersebut, bisa dilihat bahwa validation loss-nya MobileNet V2 itu bisa dibilang tergolong lebih tinggi dibandingkan DenseNet 201. MobileNet V3 Small tidak memiliki performa yang bisa dibilang baik juga karena training dan validation loss-nya itu sangat tinggi, melebihi 0,67, seperti pada grafik di bawah ini. Pada MobileNet V3 Large juga mengalami hal yang serupa, di mana angka loss-nya itu tergolong cukup tinggi di atas 0,68 berdasarkan grafik ini. Dan bisa dilihat pada NASNet Mobile, meskipun penurunannya terjadi cukup stabil, tapi angka loss, terutama untuk validation loss itu masih cukup tinggi, sekitar 0,4. Melalui confusion matrix ini, kita bisa lihat hasil evaluasi dari data testing yang telah diprediksi oleh 5 model tadi. Tanpa di sini banyak yang berhasil mengklasifikasikan dengan benar. Tetapi untuk MobileNet V3 Small, dia telah mengklasifikasikan semuanya menjadi pneumonia. Angka ini menjadi sebuah bukti bahwa angka akurasi, angka recall, angka F1 score, dan precision-nya MobileNet V3 Small yang nanti itu belum bisa dipercaya dengan sempurna. Selanjutnya pada MobileNet V3 yang large juga mengklasifikasikan cukup benar, tetapi untuk yang paru-paru pneumonia, dia telah memprediksi sebanyak 187 menjadi normal. Hal ini akan menyebabkan angka recall-nya itu lebih rendah dibandingkan model-model yang lain. Hal yang serupa juga bisa dilihat pada NASNet Mobile, di mana dia telah memprediksi 77 paru-paru pneumonia menjadi normal. Sedangkan untuk MobileNet V2 dan juga dengan DenseNet 201 berhasil mengklasifikasikan hanya sedikit saja yang salah. Melalui tabel yang dirangkum ini bisa dilihat bahwa pencapaian akurasi tertinggi adalah DenseNet 201
MobileNet V2, dan diikuti dengan NASDAQ Mobile, MobileNet V3 yang large, dan V3 yang small. Dan di sini juga bisa kita lihat bahwa pada MobileNet V3 yang small, itu recall-nya mencapai 100%, karena dia telah memprediksi semuanya itu menjadi pneumonia. MobileNet V3 large juga bisa kita lihat bahwa angka recall-nya ternyata mencapai 56% saja, di mana dia telah melakukan prediksi yang salah. Dengan ini, epochs yang telah dijalani oleh model-model ini bisa dilihat pada sisi kiri dengan durasi total training. Yang tertinggi yaitu pada DenseNet 201, di mana dia telah berhasil menjalankan 20 epochs selama 4 jam, 30 menit, dan 40 detik. Dan diikuti dengan MobileNet V2, NASDAQ Mobile, dan sebagainya. Sekian dari presentasi kami, informasi dan sumber yang relevan akan dilampirkan di deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya.